foya-foya. Lihat. Kalau Vivi bisa menjadi istri saya, semua utang ibu lunas. Kamu pasti menikah sama papaku cuma karena mau hartanya aja kan? Iya kan? Sekarang juga kamu harus ladeni saya. Cepat sini. Pak, saya mau. Sini. Saya mau bisa. Mas Hadi masih hidup. Yang bilang saya sudah meninggal siapa? Mertuanya Mas Hadi yang bilang. Assalamualaikum. Ini calon suami aku. Astagfirullahaladzim. Vivi. Vivi. Saya sudah tahu semua kelakuan ibu. Ibu juga mau membunuh saya. Apanya ini motornya? Macet lagi. Turun. Turun. Kenapa bang? Kenapa? Gak usah banyak ngomong lu. Ada apa nih bang? Serahin barang. Barang apa bang? Cepat serahin barang lo. Clear dah. Ambil. Tak. Iya bang. Dompet lu mana? Cepetan, ada orang lo. Ada orang. Bang! Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Masya Allah, Mas. Mas, kamu kenapa? Aku tadi dirampokin di jalanan. Oh, untung kamu nggak kenapa-napa, Mas. Sayang, maafin papa ya. Papa belum bisa beli obat untuk kamu. Apa-apa kok, Pak. Kasihannya Papa. Pasti badan Papa sakit-sakit kan? Masih sayang. Loh. Kok jam segini sudah pulang sih kamu? Nek, jangan marah-marah. Lihat tuh Papa. Handphone Papa sama motor Papa dirampok. Pas banget sih hidup kamu. Kamu juga punya suami bikin sial mulu. Mau kamu tuh apa? Kamu males cari makan, cari kerja, hah? Kamu mau semuanya ini Vivi yang cari uang? Bayar kontrakan, bayar listrik. Bu, udah dong, Bu. Mas Hadi kan baru kena musibah. Iya bu, saya janji kok akan kerja terus bu. Kamu kerja tetap aja nggak akan bisa kaya. Ya udah, Mas, kita masuk aja yuk. Aku obatin ya, Pak. Selamat siang. Oh, selamat siang, Pak Darta. Iya, saya datang ke sini untuk ketemu dengan Vivi. Karena dia janji hari ini terakhir dia akan membayar hutangnya pada saya. Oh, itu Sudah, pipinya mana? ada Vi, iya, ini. Pak Darta, maaf Pak, saya belum punya uang. Kamu tuh gimana sih? Kamu kan punya suami. Minta dong sama dia. Atau memang suami kamu itu sudah tidak mampu menjadi kepala keluarga? Aduh, Pak, boro-boro Pak. Buat biaya sehari-hari aja nggak bisa nyukupin, Pak. Pak, saya mohon kasih saya waktu lagi ya. Saya bakal bayar dengan cicilan ya, Pak ya. Saya minta maaf atas nama anak saya ya, Pak ya. Gini aja, gimana kalau kita bicara di luar, Pak? Silakan. Yes.
Ada apa ibu mengajak saya keluar? Saya bisa melihat Bapak suka ya sama anak saya. Tahu aja. Vivi memang punya suami, tapi suaminya itu sudah tidak berguna. Nah, kalau memang Bapak benar-benar menginginkan Vivi anak saya akan atur semuanya agar Vivi bisa menjadi istri Bapak. Gimana? Kalau Vivi bisa menjadi istri saya, semua utang ibu lunas, pas. Itu garansi saya. Kok ibu saya belum datang juga ya, Pak? Bukannya dia pengen bicara sama kita di sini? Sabar dong. Mungkin masih di jalan dianya. Kamu mau tambah minum? Kita ngapain bicara di sini sih, Pak? Kenapa nggak bicara aja di rumah? Ya, mungkin biar situasinya itu lebih lebih nyaman gitu ya. Pak, apa-apaan sih, Pak? Pak, saya ini udah bersuami. Maaf, saya terus terang suka melihat kamu marah. Karena kalau kamu marah itu kelihatan lebih cantik sekali. Pak, saya pulang aja ya, nanti saya bicara sama ibu saya di rumah. Oke, sebentar. Biar saya antar, oke? Nggak usah, Pak. Saya bisa pulang. Saya bisa pulang sendiri, Pak, ya. Kamu harus minum obat biar cepat sembuh ya sayang. Ya, Pak. Pintar anak papa. Anak papa. Gitu dong, Alifa. Kamu jangan sakit lagi ya. Kasihan ibu kamu loh. Dia kan yang kerja, yang cari duit buat bayar sekolah, bayar obat. Jadi jangan sakit lagi. Bu, ibu jangan gitulah bu. Saya kan juga kerja bu. Kerja? Lamaan, capek kamu tuh. Pak, kok Mama pulangnya malam terus? Karena mama kamu itu lagi sibuk. Dia itu lembur kerja. Kan ada papa di sini buat nemenin kamu. Iya kan? Ya, Pak. Kamu itu nggak ngerti atau pura-pura nggak ngerti sih? Istri selingkuh didiemin. Sayang, kamu masuk dulu ya. Papa mau ngomong dulu sama nenek ya. Ya, Pak. Bu, ibu nggak boleh ngomong gitu sama anak kecil bu. Aku tahu kok. Kalau Vivi pulang kerja diantarin bosnya, dia jujur kok sama aku. Mana ada seorang bos yang minjemin uang ke istri kamu tanpa ada embel-embel. Istri kamu itu sekarang lagi foya-foya, lagi seneng-seneng, bukan kerja lembur. Udahlah bu, saya itu percaya sama istri saya. Ibu nggak perlu manas-manasin saya. Manas-manasin kamu, gak penting banget. Kamu mau bukti? Nih, lihat. Waalaikumsalam. Mana mobil bos kamu? Jadi kamu itu naik ojek dari kafe. Dari mana kamu tahu aku dari kafe? Udahlah, aku udah tahu semuanya kok. Dan aku juga udah lihat semua foto-foto kamu sama bos kamu. Astagfirullah, Mas. Kamu nuduh aku selingkuh? Mas, aku gak serendah itu, Mas. Tadi aku berantem sama bos aku. Aku janji sama dia aku bakal balikin semua pinjaman uangnya. Karena dia ingin nikah sama aku bilang aku gak mau. Jadi kamu diancam? Iya, Mas. Dan aku gak tahu harus ganti uangnya pakai apa. Tapi kamu lihat sendiri kan, aku setia sama kamu dalam kondisi apapun, Mas. Sayang, maafin aku ya. Aku janji gak akan kayak gini lagi.
Dan aku janji akan membayar semua hutang-hutang itu. Dan aku juga berjanji akan bahagiain kamu. Ya. Sial, mereka tidak boleh terus bersatu. Begitulah Umi, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Ya, kalau menurut Umi Maneng, Allah berikan cobaan kan beda-beda, ya kan? Jadi, kalau menurut Umi, ya di dalam menghadapi cobaan Neng kudu sabar, sayang. Sebab kalau kita sabar dan ikhlas menghadapi ujian atau cobaan, Allah berjanji akan memberikan balasan yang lebih baik dari itu. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang sabar, orang yang ikhlas di dalam menerima cobaan akan Allah berikan ganjaran atau balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jadi insya Allah mudah-mudahan Neng Vivi Allah berikan kesabaran, ya sayang ya. Mas, itu jurang mas. Ya udah, masuk pantas di situ ya. Ayo. Oh, Mas Hadi kamu kemana Mas? Kok jam segini belum pulang? Permisi Bu, kami melihat Pak Hadi di bawah tebing tadi. Nggak mungkin. Bu! Ibu! Bu! Bu, Bu, mereka bilang mereka menemukan Mas Hadi di tebing, Bu. Di bawah tebing. Iya Bu. Barusan kami berdua menemukan sisa pakaiannya Pak Hadi di tebing. Ya Allah. Ini Bu. Ya Allah. Bu, ini bener pakaiannya Mas Hadi, Bu. Ini bener, Bu. Ya Allah, Mas Hadi. Kalau begitu, kami permisi Bu. Kami pamit ya. Iya. Ya Allah, Mas Hadi, ya tinggalin aku. Ya Allah, Alifah bangun. Kamu laporan ke mamanya Alifah ya. Alifah bangun, Alifah. 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 Maaf Bu, silakan tunggu di luar. Kami akan melakukan tindakan. Vi, gimana kamu Alifah? katanya mereka lagi melakukan tindakan, Bu. Alifah udah harus segera operasi jantung. Aku bingung, Bu, biayanya dari mana? Pasti biayanya mahal banget. Ya Allah, Vi, dari mana uang sebanyak itu biaya operasi anak kamu? Kenapa kamu nggak punya pikiran untuk menikah lagi aja? Astagfirullah, Bu. Mas Hadi kan baru aja meninggal, bahkan aku belum nyangka kalau Mas Hadi itu udah meninggal. Kamu tuh keras kepala banget sih. Sudah ada bukti saksi yang melihat
dari potongan baju suami kamu. Kenapa kamu nggak percaya sih? Kamu mau anak kamu meninggal? Enggak kan? Ya Allah, Bu, aku baru aja kehilangan suami aku. Masa aku harus kehilangan anak aku juga, Bu? Ya udah, lebih baik kamu tuh menikah lagi biar anak kamu bisa dioperasi. Udah jelas kamu tuh harus menikah dengan Mak Darta. Dia ini orang terkaya. Siapa lagi di sini selain dia? Dia bisa mengcover semuanya yang biaya anak kamu. Dan utang-utang kita lunas. Ya. Sebentar lagi, rumah ini akan menjadi milik saya. Pak Darta. Iya. Bu Mani, ada apa? Ada berita baik buat saya. Pastinya Pak Darta. Jadi, Bapak bisa menikah dengan Vivi. Tapi Vivi masa idahnya belum selesai kan, Bu? Aduh Pak Darta, Bapak nggak usah menghiraukan masalah masa idah. Yang jelas, Vivi dengan suaminya yang kere itu sekarang sudah selesai. Betul juga, Bu. Kalau begitu saya akan secepatnya menikahi dia. Tapi, Bapak harus ingat, Vivi itu kan anak saya. Saya ibunya juga yang mengizinkan agar Vivi bisa menikah dengan Bapak. Jadi, sebagai tanda terima kasih, gak ada salahnya kan? Bapak kasih saya uang sedikit saja. Cuma 3 juta kok, Pak. Gak apa-apa ya? Oh, Buat isi dompet. nggak ada masalah kalau itu, Bu. Tuh Tapi, kan? Bu, Ya, ingat, semuanya harus berjalan lancar. pasti. Pasti akan saya usahakan. Udah gak usah dihitung, kayaknya pas itu, Pak. Ibu tahu aja. Pasti tahu lah. Ayo, Pak. Saya pamit dulu ya. Baik. Terima kasih Pak Darta. Saya pulang. Baik. Saya senang sekali. Papa, Tika nggak mau Papa menikah lagi. Tika, kamu harus tahu dong, Nak. Papa ini kan sudah tua. Papa butuh teman untuk mendampingi Papa yang akan merawat Papa. Lagi pula kamu kan sudah dewasa. Tapi perempuan itu usianya hampir sama Tika. Tika, kamu dengar ya? Apapun alasan kamu, Papa tetap akan menikah dengan dia. Mengerti kamu? Pokoknya Tika nggak akan pernah mau Papa menikah lagi. Jadi kalau misal Papa masih mau menikah sama dia, biar Tika yang pergi dari sini. Terserah kamu. Tika! Tika! Saya nikahkan dan kawinkan Saudara Darta bin Sueb dengan Saudari Vivi binti Hendro dengan mas kawin emas 50 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Vivi binti Hendro dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi-saksi sah? Ayo masuk. Ya, nah ini rumah kita. Sekarang kalian tinggal di sini. Pergunakan semua fasilitasnya karena ini juga merupakan milik kalian. Oh, jadi kalian mau tinggal di sini juga, iya? Iya, kenalkan ini Tika. Tika adalah putri saya satu-satunya. Tika, kenalkan. Kamu pasti menikah sama papaku, cuman karena mau hartanya aja kan? Iya kan? Ngaku kamu? Gila, udah deh. Gak usah banyak ngomong ya kamu. Dasar perempuan miskin dan matre. Aku tuh benci ya sama kamu dan sama kamu juga. Sama kalian aku benci. Tika, jaga bicara kamu. Jangan kurang ajar seperti itu. Tika! Udah Pak, nggak apa-apa. Saya ngerti kok sama perasaannya Tika. Iya, memang dia anak dari kecil itu dia manja. Tapi udahlah, nanti dia juga akan terbiasa, ya. Iya. Ayo. Kamu jangan malu-malu gitu dong. Ayo,
Kayak gini caranya. Mendingan aku tinggal aja di rumah almarhumah mama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Tika kabur dari rumah. Dia benar-benar nekat. Tika kabur, Pak. Iya. Dia tidak setuju aku menikah lagi. Apalagi dengan perempuan muda seperti kamu. Ya ampun, kalau gitu kita cari dia aja sekarang gimana, Pak? Nggak usah. Memang anak itu keras kepala. Dari kecil itu dia manja. Yang penting sekarang ini, kamu harus sadar. Kamu sudah jadi istriku. Jadi ladeni aku dengan sepenuh hatimu. Sebagai layaknya kamu seorang istri. Paham? Pak, maaf, saya nggak bisa, Pak. Kamu kira saya ini bodoh ya? Hah? Ibu kamu menikahi kamu dengan saya. Tahu nggak kamu penyebabnya apa? Karena ibu kamu tuh punya banyak utang sama saya. Dan kamu sebagai jaminannya. Jangan pernah kamu macam-macam dan menolak keinginan saya. Pak, Sini. saya mohon kasih saya mau. Sekarang juga kamu harus ladeni saya. Pak, Sini. Pak, saya mau. Sini. Saya mau bisa. Aku ada di mana ya? Ini kan kamar mama. Kok aku bisa ada di sini? Siapa yang bawa aku ya ke sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Harun. Alhamdulillah, Neng sudah sadar. Jadi Bapak yang bawa aku ke sini, Pak. Tapi makasih banyak ya, Pak. Bapak udah nolongin aku. Mungkin kalau nggak ada Bapak, aku nggak selamat. Tapi yang nolongin Neng dan yang bawa Neng ke sini bukan Bapak. Terus siapa, Pak? Ada orangnya Neng di belakang. Maaf, Mas. Apa kamu yang tolongin saya semalam? Mas. Kamu kenapa sih mau masih bawa foto ini di rumah sini? Ya Allah, Bu, jangan dong, Bu. Der, kalau sampai suami kamu tahu gimana? Tapi kan itu, Bu, satu-satunya kenangan aku sama Mas Hadi. Dengar Ibu, jangan sampai kamu membuat kecewa suami kamu. Ibu nggak mau hidup miskin. Ibu pengen menguasai semua yang ada di rumah ini. Tapi aku nggak mau, Bu. Dengar, kamu harus mau. Apa kamu nggak kasihan sama anak kamu Alifa? Saat dia sakit, kamu pinjam uang sana sini, nggak ada satupun orang yang ngasih tahu sama kamu. Nggak ngasih pinjaman sama kamu. Hah? Ibu nggak mau hidup miskin lagi. Kamu harus bilang sama suami kamu.
Ibu pengen mobil yang bagus. Tapi satu, Tika anaknya itu yang menghalangi niat kita. Rencana kita bisa gagal. Ibu nggak mau dia ada di rumah sini. Bu, Tika itu kan anak aku juga. Ya, Sama seperti Pak Darta mengakui Khalifah, Bu. ya, ibu tahu. Terus? Pokoknya ibu nggak mau dia ada di rumah sini. Dia yang mengalih semua rencana ibu. Bu, Ibu... Makasih ya, Mas. Mas Hadi udah tolongin dan juga rawat aku. Nggak apa-apa kok. Itu sudah menjadi kewajiban aku untuk harus saling tolong menolong. Jadi Mas Hadi waktu itu ditolongin sama Pak Harun dan tinggal di sini. Iya. Itulah perjalanan itu. Aku pikir aku itu udah meninggal, tapi nggak taunya masih bisa selamat. Oh ya, Pak Harun itu penjaga rumah kamu di sini. Ya, tepatnya ini itu rumah almarhumah ibu aku. Tapi aku seneng banget ada di sini. Karena dengan aku ada di sini, aku jadi ngerasa aku selalu dekat sama ibu aku. Papa kamu kemana emangnya? Udah nikah lagi sama yang muda. Aku tuh nggak suka. Makanya aku kabur ke sini. Mungkin papa kamu itu butuh perhatian. Barangkali ibu tiri kamu itu bisa jadi ibu yang sangat baik. Itu mah udah ketahuan. Palingan dia cuma mau ngincar harta papaku aja. Udah deh, kamu nggak usah ngomongin ginian ya. Iya. Kalau gitu aku lanjut bersihin lampu dulu ya. Iya. Mas Hadi, aku mau ngucapin terima kasih banyak ya sekali lagi. Mas Hadi tuh udah baik banget. Mas Hadi udah tolongin aku, udah selamatin aku. Nggak apa-apa kok. Itu sudah takdir. Cowok ini ganteng juga, perhatian lagi. Sayang nggak jelas bobot bibit bebetnya. Aku ada ide. Ini cara yang bagus untuk nunjukin ke papa kalau aku tuh nggak suka sama pernikahan dia. Aku juga bisa nikah dengan cowok yang papa nggak suka. Tika, Mas, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Aku tahu kalau misalnya aku sama kamu itu baru kenal. Tapi aku nggak tahu kenapa, Mas. Aku ngerasa kalau misalnya kamu tuh baik banget. Aku suka, Mas, sama kamu. kamu nggak salah. Aku itu nggak pantas buat kamu. Aku cuma orang kampung kok. Kenapa sih, Mas? Emangnya Mas sudah punya pacar? Atau Mas sudah punya istri? Sebenarnya aku udah punya istri. Apa? Tapi kalau misalnya Mas sudah punya istri, kenapa Mas di sini? Kenapa Mas nggak pulang sama istri Mas itu? Aku dan istri aku terpisah. Dia menikah dengan orang lain dan aku harus ikhlas. Itu semua untuk kebahagiaan. Mas Hadi. Mas Hadi masih hidup? Loh, yang bilang saya sudah meninggal siapa, Bu? Mertuanya Mas Hadi yang bilang. Dan tetangga juga pada bilang kalau Mas Hadi udah meninggal. Astagfirullahaladzim. Saya mau nanya, orang kaya yang baru nikah, tahu nggak rumahnya di mana, Mas? Oh, orang kaya yang baru nikah? Iya. Rumahnya di sebelah sana, Mas. Tuh, di ujung sana. Rumahnya yang paling gede. Oh, gitu ya, Mas? Iya. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Hadi? Hadi masih hidup? Gawat. Gawat ini. Ibu,
Apa kabarnya, Bu? Vivi mana, Bu? Apa benar Vivi sudah... Ya, Vivi sekarang sudah menikah lagi. Tapi Bu, saya kan masih... Karena kamu itu sudah mati. Saya bisa loh bikin kamu mati lagi. Kalau sampai kamu berani-berani menemuin Vivi. Jadi tolong jangan ganggu Vivi anak saya. Paham kamu? Tolong temuin saya sama Vivi, Bu. Mungkin ada yang salah sama Vivi. Ada yang salah kamu bilang? Kurang. Saya sudah unjukin bukti sama kamu bahwa istri kamu itu selingkuh dengan bosnya. Udah deh. Kalau kamu berani nekat temuin Vivi, saya juga bisa lebih nekat sama kamu. Saya juga tidak akan diam dan saya akan berani lebih keji terhadap kamu juga anak kamu Alifa. Bu, Alifa itu juga cucu Ibu. Cucu dari bapak, dari menantu yang nggak bisa cari makan, yang bisa ngasih duit buat anak saya. Itu, udah deh. Saya peringatkan sama kamu sekali lagi. Jangan pernah kamu temuin Vivi anak saya. Kalau kamu sampai berani nekat temuin dia, saya tidak akan pernah tinggal diam. Oh, jadi istri Mas Hadi itu ngira Mas Hadi meninggal, terus dia menikah lagi. Kasian banget ya Mas Hadi. Tapi kalau misalnya istri Mas Hadi menikah secepat itu artinya istri Mas Hadi itu emang gak cinta sama Mas Hadi. Ya, nggak tahu juga sih. Cuma aku nggak habis pikir dia itu wanita yang sangat baik. Tapi aku pikir-pikir lagi lebih baik dia menikah dengan orang lain. Maka dari itu aku memilih tinggal di sini karena nggak mau merebut kebahagiaan dia. Ya udah kalau gitu Mas Hadi juga harus bisa dong melupain dia. Mas Hadi tuh harus ngebuka hati Mas Hadi untuk orang lain. Ya, mudah-mudahan. Maaf, Neng. Ada tuan datang. Papa, ngapain kesini? Kayaknya mau jemput Neng. Ya udah, kalau gitu biar aja aku pulang. Daripada di sini nggak dipeduliin. Enggak, Pak. Pokoknya Tika nggak akan pernah pulang ke rumah kalau misalnya cewek matre itu dan keluarganya masih di rumah kita. Ibu tiri kamu itu baik. Dia tidak matre dan dia peduli sama kamu. Darta bosnya Vivi. Ya Allah. Dan ternyata dia papanya Tika. Kamu jangan membuat papa sampai marah, ya. Ibu tiri kamu itu sangat baik dan dia mau datang kemari supaya kamu mau pulang. Apa? Dia datang ke sini? Iya, dia datang ke sini dan sekarang ada di luar. Papa panggil. Bibi. Sini dulu. Astagfirullahaladzim. Vivi istriku. Kamu tuh ngapain sih kesini? Emang kamu pikir dengan kamu kesini aku bisa luluh? Iya, inget ya. Kamu itu cuma mau harta aku aja. Dan sampai kapanpun, kamu tuh gak akan pernah sayang sama aku sama kamu. Pergi kamu. Tika, jaga bicara. Yang sopan kamu. Saya hanya ingin kita baik-baik aja, Tika. Wah, udah deh. Pergi kamu, pergi. Kamu ini benar-benar keras kepala ya. Kamu masih seperti ini. Papa akan pergi. Ayo, ayo. Kamu mau kemana? Aku mau pergi yang jauh. Aku tuh benci banget sama papa dan perempuan itu. Di sini juga percuma. Gak akan ada yang bisa ngertiin aku. Aku ngerti perasaan kamu kok. Mulai saat ini, aku ingin menikah sama kamu dan tinggal di rumah orang tua kamu. Mas, kamu serius mau nikahin aku? Serius? Tapi, apa nggak terlalu terburu-buru, Mas? Menurut aku sih lebih baik menikah daripada lama pacaran. Kamu dengar ya, Papa tidak akan izinkan kamu menikah dengan pria yang tidak jelas latar belakang keluarganya, latar belakang pekerjaannya, dan latar belakang pendidikannya. Sekali lagi Papa bilang tidak. Aku itu cinta Pak sama dia.
Dia itu orang baik. Dia udah selamatin aku, dia udah ngerawat aku. Papa akan nikahkan kamu dengan anak kolega Papa. Aku nggak mau. Aku datang ke sini untuk minta izin sama Papa. Tapi Papa malah nyakitin Tika. Hah? Pokoknya kalau Papa masih nggak kasih izin aku nikah sama dia, aku mau mati aja, Pak. Tika! 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 Jangan lakukan. Nggak, Pak. Biarin aja. Papa puas kan? Kalian semua puas kan lihat aku mati, ya kan? Tika, kamu selalu memberikan Papa. Tidak ada pilihan lain. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan. Semoga gadis itu benar mati. Mas, udahlah kamu izinin aja dia untuk nikah sama pilihannya sendiri, Mas. Kalau memang laki-laki itu baik, Mas. Diam kamu. Tahu apa kamu? Gadis miskin, kampung, sok tahu. Kamu tahu nggak arti menjaga martabat, hah? Pak, kalau Papa masih ngelarang Tika loncat sekarang, Pak. Jangan. Mas, udahlah kamu izinin aja daripada Tika berbuat nekat, Mas. Ya sudah, Tika. Papa restui hubungan kamu. Besok bawa dia ke sini. Kenalkan dengan Papa. Jangan lakukan ini, perbuatan nekat seperti ini. Tolong jangan. Itu mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a. Pak, kenalin. Ini calon suami aku. Oh, kayak begini calon suami anakku. Saya sangat mencintai Tika, Om. Kenapa dia? Saya bawa ke kamar dulu. Saya kamu bang. Mas Hadi, Bu. Mas Hadi masih hidup. Mas Hadi. Kenapa kamu hianatin aku, Mas? Kenapa kamu malah nikah sama anak tiri aku? Stop. Vivi, tolong kamu denger ibu. Hadi yang sekarang itu bukan Hadi yang dulu. Sekarang dia sudah memiliki kamu menjadi istrinya. Jadi kamu harus terima. Enggak, Bu. Mas Hadi itu sayang sama aku sama Alifa. Dia nggak akan mungkin sejahat itu, Bu. Mulai sekarang kamu harus bisa melupakan Hadi. Suami kamu yang sekarang adalah Pak Darta. Pak Darta yang punya rumah besar ini. Rahasia Hadi, jangan sampai Pak Darta tahu bahwa dia adalah suami kamu. Karena kalau sampai ini terbongkar, apa yang ibu inginkan tidak akan pernah tercapai. Ibu tidak bisa akan menjadi orang kaya. Kamu tidak mau kan ibu menjadi orang gila? Iya kan? Saya terima nikahnya Tika binti Sunarto dengan 10 gram mas kawin dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Mas, kenapa kamu ngelakuin ini semua, Mas? Kenapa? Kamu gak salah nanya seperti itu sama aku. Harusnya kamu tanya diri kamu sendiri.
kenapa kamu ada di sini? Dan kenapa kamu menikah dengan bos kamu yang kaya itu? Aku ngelakuin itu semua demi Alifah, Mas. Udahlah, kamu nggak perlu bawa nama Alifah. Aku nggak habis pikir. Secepat itu kamu buang aku dari kehidupan kamu. Apa maksud kamu, Mas? Aku setia nungguin kamu. Setia? Setia apa? Buktinya kamu menikah begitu cepat. Apa kamu benar-benar menginginkan kematian aku? Supaya kamu bisa menikah dengan bos kamu yang kaya itu. Mas, cukup ya, Mas, ya? Kenapa kamu bisa tega nuduh aku kayak gitu, Mas? Aku tuh minta kamu udah meninggal karena tenggelam. Dan saat itu nyawanya Alifah sudah terancam kalau tidak dioperasi, Mas. Cukup, Bibi! Aku tahu semua rencana kamu dan mama kamu. Kamu nggak perlu lagi bawa-bawa nama Alifah. Assalamualaikum. Astagfirullah. Iya, saya segera ke sana. Iya. Mas, Alifah kritis, Mas. Aku harus segera ke sana. Alifah, ini ayah. Papa? Papa di mana? Papa? Papanya Alifah sekarang Papa Darta. Assalamualaikum, Bu. Mas Hadi. Papa pulang. Itu ngapain sih, Mas, di sini? Katanya mau temenin aku ketemu dokter. Tadi kebetulan aku lewat sini, aku lihat anaknya Bu Vivi sakit. Iya, aku mampir. Dia tuh emang sakit, Mas. Dan semua biaya pengobatan itu dibiayain sama papa aku. Bikin repot emang nih anak. Oh ya, boleh aku bicara sebentar sama Alifah? Buat apa sih, Mas? Emangnya dia itu siapa? Dia itu bukan siapa-siapa, Mas. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah akuin dia sebagai adik aku. Dan akuin ibunya sebagai ibu aku. Udah, Mas. Ayo kita pergi dari sini. Aku tuh pengen konsul sama dokter biar aku cepat hamil. Ayo, Mas. Papa? Papa kok pulang? Kan kata Alifah nanti Papa balik lagi ya. Ya, Ma. Mas, Aku capek banget nih. Mas, kok kamu dari kamar aku? Aku mau ngomong sama kamu. Mas, tolong lepasin. Mas, lepasin, Mas. Kenapa sih? Aku mau bicara sama kamu. Kenapa kamu lakuin semua ini? Lakuin apa, Mas? Kamu kan yang merencanakan semuanya. Kamu ingin hidup seperti ini? Puas kamu nyakitin aku? Udahlah, Mas, aku nggak mau ini semua jadi fitnah. Aku juga nggak mau nyakitin Tika, Mas. Aku tuh nggak ngerti kenapa kamu bisa-bisanya nikah sama Tika. Kasihan Alifah, Mas. Mas, tolong lepasin, Mas. Mas, tolong lepasin. Kalian berdua ngapain, Mas, di sini? Nggak apa-apa, sayang. Aku cuma bantuin ibu ini cincinnya jatuh, ya kan, Bu? Pasti laki-laki ini yang menggoda ini. Ibu jangan fitnah, Bu. Vivi, dia ini laki-laki busuk. Cukup! Kalian berdua tuh emang racun ya di sini. Mas Hadi itu suami aku dan aku percaya sama dia. Vivi, jawab ibu. Hadi kan yang membuka pintu kamar ini tadi? Iya kan? Aku mohon, aku pengen sendiri. Ya Allah.
sebenarnya apa yang terjadi sama Mas Hadi. Benar Hadi melakukan itu terhadap istriku? Benar Pak Darta. Dan Tika juga tahu. Dari awal memang aku sudah tidak setuju dengan pernikahan itu. Dia mau menyakiti anakku dan mau merebut istriku. Benar-benar kurang ajar itu. Saya punya ide. Bagaimana kalau Hadi itu kita usir dari rumah itu? Ya, karena buat apa? Dia laki-laki nggak bertanggung jawab. Dia akan menjadi parasit buat Tika. Kasihan Tika kan? Benar. Aku akan usir dia dari rumah. Tapi menurut saya, jangan sampai saat kita mengusir Hadi itu Tika tahu. Pasti nanti dia kecewa. Dan dia pasti akan sedih. Tinggal di sini tuh nggak ada yang gratis ya. Jadi kalau kamu mau tinggal di sini, harus bantu-bantu di sini. Gimana? Makanan pesanan aku udah jadi belum? Iya, sebentar lagi Tika. Lama banget sih. Udah nyapu belum? Atau mau aku suruh ibu kamu yang nyapu? Iya. Oh, jangan Tika, biar aku aja. Dasar modus. Bilang aja kamu kan pengen nyapu kamar aku kan. Kamu pengen ketemu sama suami aku, iya kan? Astagfirullahaladzim, Tika. Apa kamu juga suami aku? Orang kamu itu cuma ngejar hartanya doang kok. Iya kan? Kamu merebut laki-laki orang. Iya. Papa aku udah kena sama kamu. Jangan sampai kamu ngejar suami aku juga. Masya Allah, Tika. Demi Allah. Suami kamu yang masuk kamar aku, Tika. Perempuan so cantik kamu ya? Hah? Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa, Vivi? Siapa yang nyakitin kamu? Tadi aku kena minyak panas, Mas. Tadi Tika nggak sengaja. Mas, kalau kamu antar dia, aku yang akan pergi dari sini. Tika, kamu kenapa jahat sama Vivi? Kamu tuh ngapain sih belain dia? Dia itu perempuan murahan. Dia itu udah ngerebut papa aku dari aku. Dan sekarang dia mau ngerebut kamu, Mas. Cukup! Kamu jangan pernah nyakitin istriku lagi. Istri? Kamu bilang dia istri kamu, Mas? Tika, aku jujur sama kamu. Vivi adalah istri aku. Aku minta maaf. Aku terpisah dengan Vivi karena ada suatu hal yang memisahkan kita. Aku masih mencintainya. Gak mungkin, Mas. Kalian pasti bohong kan? Kamu pasti bohong kan, Mas? Iya kan? Gak apa-apa, Vivi. Aku siap kok menerima apapun resikonya. Ayo kita ke rumah sakit. Hancur semuanya. Pak, ayo dong Pak, angkat teleponnya Pak. Sih. Halo, Pak. Tika, halo. Tika, halo, kamu kenapa? Tika? Tika? Halo, Tika? Pak Darta? Aku benar-benar tidak menyangka perempuan secantik kamu mau membunuh aku, suami kamu sendiri. Tapi tidak. Hati kecilku mengatakan bahwa kamu benar-benar mencintai aku. Bunuh anak saya. Apa-apa? Sudah. Jangan pernah lagi menginjakkan kaki di rumahku. Jangan pernah menemui anakku. Dan jangan pernah menemui keluarga. Siapa itu? Aku lah. Tunggu dulu. Keluar. Lepas saja. Aku bilang keluar. Rasain lu ya. Saya sudah bilang sama kamu, habisin dia sampai mati.
Jadi ibu yang telah merencanakan semua ini. Tapi Pak Darta tidak menyuruhnya untuk membunuhnya. Saya dari dulu sudah bilang sama kamu katanya mau bunuh dia. Tapi mana? Bohong kan kamu? Benar kurang, Bu. Nih, bikin sekarang sampai mati. Buruan. Ayo kita habisin dia. Habis. Umi kan juga udah sering bilang bahwasanya yang namanya dosa itu emang udah bagian kita semua. Artinya tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Kalau Neng tadi tanya dosa nggak aku Mi? Kalau menurut Umi ya jelas lah nak. Pertama, Neng kan belum keluar masa idah, ya kan? Terus yang kedua, ya yang jelas Neng kudu sabar lah. Karena kesabaran itu kan ada banyak macam sayang. Asobru salah satu sabar itu ada 3 model. Ada sabar terhadap musibah, nah kayak Neng nih, namanya musibah banget kan. Ada sabar terhadap taat, terhadap maksiat. Kalau menurut saran Umi, setelah ini Neng lakukan sholat taubat sayang. Akuin segala kesalahan, akuin segala dosa. Dan kalau sudah melaksanakan tobat, insya Allah Allah juga menerima tobatnya. Ibu apaan sih Ibu? Ibu jangan lakuin itu. Kenapa sih kamu? Kenapa kamu melarang Ibu? Kamu nggak lihat apa? Muka kamu hancur gara-gara dia. Astagfirullah, Bu. Vivi itu udah ikhlas dengan semua ini. Lagian kasihan juga Tika, Bu. Dia udah lumpuh. Dia sudah menghalangi niat Ibu untuk menguasai rumah ini. Dan kamu harus tahu, anak suami kamu itu cuma dia. Otomatis harta semuanya akan jatuh ke dia. Iya kan? Jadi dia harus mati. Bu. Apa? Aku tuh sayang sama Tika dan Alifah sebagai anak aku, Bu. Sombong kamu. Ya Allah, Tika. Tika, kamu gak apa-apa kan? Hah? Yes. Akhirnya surat yang aku dapatkan ada di sini. Kenapa kamu? Saya sudah tahu semua kelakuan ibu. Saya sudah tahu siapa ibu. Ibu yang merencanakan untuk memisahkan saya dan anak saya. Dan juga istri saya. Kok kamu belum mati sih? Hah? Saya akan bongkar semuanya sama Pak Darta. Kalau sampai kamu berani bicara sama Pak Darta, habis kamu. Hadi, dengar saya. Lepas kamu. Ini bukan saya, ini bukan punya kamu. Kamu masih berani? Hah? Kalau apa kamu bilang apa? Diam! Kalau kamu terus akan bicara, ketemu sama Pak, kamu habis. Kamu yang jangan main-main dengan saya. Saya udah bilang, kalau kamu sampai berani, Masya Allah, bunuh kamu. Lepasin! Astagfirullahaladzim. Saya. Pergi kamu! Kamu bukan manusia. Kamu binatang! Mas, aku gak pernah hianatin kamu, Mas. Aku cinta sama kamu. Iya, Aku menikah karena Alifah, Mas. Aku tahu, Vi. Aku juga mencintai kamu. Kamu harus kuat. Kamu gak boleh pergi. Kamu harus ingat anak-anak kita, Vi. Aku gak mau jauh dari kamu. Aku minta sama kamu. Kamu maafin Tika. Vivi. Kamu harus kuat. Vivi. Kamu jangan pergi, Vi. Vivi. Vivi! Pergi kamu! Jangan, aku mau ambil surat dulu. Itu aku mau jalan-jalan pakai mobil bagus. Aduh, aku mau pakai mobil bagus. Ambil surat. Aduh, surat rumah dulu. Jalan-jalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi kita saksikan bisa kita jadikan sebagai pembelajaran bahwasanya apapun yang kita lakukan suatu saat akan kita petik hasilnya. Apabila kita menanamkan suatu kebaikan, pasti Allah akan ganjar dengan kebaikan. Apapun kejahatan yang kita lakukan, pasti Allah akan adab dengan kejahatan. Semoga dari tayangan tadi kita bisa mengambil hikmahnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita tergolong wanita yang dirindukan oleh surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.